Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Belum usai ya rasa sedih, rasa prihatin kita ketika timnas sepak bola kesayangan kita, timnas Garuda, kalah ya dalam match jumpa Cina di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong, China. Tampaknya kita juga terkena sedikit problem untuk kedepannya, yaitu ketika kemudian dua pemain pilar kita, dua pemain reguler kita, yaitu Ivar Jenner yang biasa main sebagai central midfielder serta langganan center back kita Jay Izes, ini dua-duanya mendapatkan akumulasi kartu kuning. Artinya kalau dapat akumulasi kartu kuning, 2 kali kartu kuning dari 2 laga, artinya mereka nggak bisa bertanding dalam 1 laga ke depan. Artinya teman-teman, di bulan November nanti kita akan menjalani sebuah laga besar, salah satunya adalah menjamu timnas Blue Samurai atau Jepang di Stadion GBK Jakarta ya teman-teman, yang sedianya memang akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2025, tapi tampaknya sepertinya ada negosiasi ya tentang waktunya. Dan setelah itu juga kita akan berhadapan dengan timnas Arab Saudi di Indonesia tentunya ya, laga tandang semua ini dua-duanya. Yang jelas ini laga yang sangat berat. Seperti yang kita tahu, Jepang saat ini memimpin klasemen sementara dalam berapa pertandingan terakhir dia belum pernah kalah ya. Terakhir kemarin cuma draw 1-1 lawan Arab Saudi. Arab Saudi pun ya dibilang ya kemampuannya di atas kita ya, pasti kualitasnya. Yang jelas memang tidak masuknya Ivar Jenner dan Jay Izes ini pastinya juga berpengaruh besar ya teman-teman. Karena memang sejatinya memang yang kuat di sisi tengah ini selain Tom Haye, Ivar Jenner. Kalau kemudian Nathan Joaon itu dipasang di tengah, itu sebenarnya bukan posisi natural dia ya. Posisi natural Nathan Joaon itu baik di Swansea City atau kemarin ketika di FC Football Club Heerenveen, dia itu posisi naturalnya adalah fullback kanan gitu kan, fullback kanan ya, bahkan jarang dia digunakan sebagai wingback. Di timnas dia oleh STY dipasang sebagai central midfielder dan kadang-kadang defensive midfielder. Jadi pemain tengah aslinya bukan posisi naturalnya teman-teman. Nah penggantinya memang banyak kan. Kalau dari Rokaran ada Ricky Kambuaya kan, terus ada banyak ya, berapa nama ya. Salah satunya Ricky Kambuaya, ada Tom Haye di situ. Besok Tom Haye pasti posisinya dia jadi starter gitu kan, asal nggak cedera gitu kan. Tapi sepertinya memang nanti yang akan dipasang pastinya itu Nathan Joaon, karena berapa laga belakangan yang dipasang di situ Nathan Joaon kan gitu kan. Yang jelas banyak yang bisa dipasang di situ ya, seperti Sain Patinama itu selain dia fullback kiri, dia juga bisa menjadi defensive midfielder. Terus kemudian Eliano Reinders dia bisa dipasang sebagai attacking midfielder, selain dia posisi naturalnya adalah winger. Tapi saya berharap untuk kasus Eliano Reinders ini, harapannya dia dipasang sebagai winger kiri ya, karena memang dia posisi naturalnya adalah wingback ataupun winger kiri ya, winger murni. Biasa dimainkan di posisi itu oleh klubnya di Belanda, FC Zwolle di Eredivisie divisi Belanda. Yang jelas saya nggak ngerti, tapi kadang-kadang pelatih Indonesia ini kadang-kadang melakukan hal-hal yang nggak terduga, seperti ketika kemarin berhadapan dengan China, tiba-tiba starting line up-nya juga mengagetkan semua pihak ya. Semua netizen juga kaget ketika kemudian center back kiri yang biasanya di posisinya ditempati oleh Rizky Ridho, dan Rizky Ridho gak ada yang salah dengan Rizky Ridho, dia nggak cedera dan dia juga rating rata-rata permainannya dalam 3 laga terakhir itu bagus. Tiba-tiba posisinya digantikan oleh Kelvin Verdong ya. Kelvin Verdong sendiri kan bukan posisinya sebagai center back, karena Kelvin Verdong ini naturalnya adalah wingback ya, winger dari wingback atau fullback kiri gitu kan. Wingback kiri naturalnya, karena dia memang agresif ya, untuk bergeraknya juga pergerakannya cepat dari posisi bertahan ke posisi menyerang, bantu penyerang dari sisi sayap ya, sayap kiri. Kemudian lebih parahnya lagi, posisinya Kelvin Verdong kemudian diisi oleh Sain Patinama, pemain yang 3 laga terakhir memang kemudian nggak muncul, nggak ditampilkan oleh STY. Saya nggak ngerti gitu kan,
Dan kemudian juga posisi yang biasanya ditempati Sandy Walsh atau Nathan Joaon nih diganti oleh si Asnawi Mangkualam. Pemain-pemain yang di 3 match terakhir yang jarang dimainkan. Sebenarnya pemain-pemain yang ratingnya bagus tuh harus tetap dimainkan terus karena memang lagi on fire gitu kan. Apalagi di kasusnya Rizky Ridho yang kemudian posisinya diganti oleh Calvin Verdong. Oke lah kalau kemudian Rizky Ridho cedera. Atau kalau cedera dia masih ada Wahyu Dwi Prasetyo, ada beberapa pemain lain gitu kan. Seperti kayaknya kekurangan pemain timnas kita gitu kan. Yang lebih parah lagi adalah kemudian kasusnya Eliano Reinders. Eliano Reinders ini suka nggak suka PSSI bekerja cepat, bekerja susah payah untuk mendatangkan Eliano Reinders dan Mesiger. Sampai kemudian sumpahnya yang sejatinya harusnya dilakukan di gedung DPR RI Indonesia. Sumpah pengambilan sumpah WNI mereka dilakukan di Brussel, Belgia, ya, di kedutaan RI Republik Indonesia di Brussel. Demi mengejar yang saya kaget lagi, Eliano Reinders ketika di starting line up di 23 pemain yang akan berhadapan dengan timnas Cina kemarin, dia tidak dimasukkan di situ kan. Padahal dia juga nggak cedera gitu kan. Dan alasannya STY adalah kemudian karena taktik dan strategi. Ini kegilaan macam apa sih gitu kan. Saya betul-betul nggak ngerti gitu kan. Saya betul-betul kecewa dan wajar kalau kemudian kita sebetulnya bertanya-tanya. Biasalah gitu kan, karena timnas Garuda, timnas Merah Putih ini bukan milik seseorang, bukan milik organisasi tertentu, bukan milik kelompok tertentu, tapi milik seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia gitu kan. Dan memang Bapak Erick Thohir sendiri mengatakan gitu kan, mendatangkan pemain diaspora dengan susah payah salah satunya untuk memuaskan publik Indonesia gitu kan. Ini rencana jangka pendeknya gitu kan. Saya nggak ngerti kemudian untuk laga-laga krusial seperti itu dia coba-coba. Oke lah kalau friendly match nggak masalah, laga-laga persahabatan ini laga-laga krusial yang kemudian memang seluruh warga negara Indonesia yang 280 juta, 75%-nya yang pecandu sepak bola menaruhkan harapannya di pundaknya STJ. Justru ini militer ya. Kalau dari situ saya udah nggak betul-betul nggak simpatik ya dengan polanya yang saya nggak ngerti lagi gitu kan. Yang jelas nggak ada yang sempurna, semuanya bisa dievaluasi dan kita berharap pada PSSI memang kemudian untuk mengevaluasi STY kalau tampilan juga jeblok gitu kan. Wajar kalau kemudian netizen pecandu sepak bola di negeri kita bertanya-tanya. Seperti di klub-klub itu juga kalau tampilannya buruk pelatihnya wajar, gonta-ganti pelatih juga wajar gitu kan. Untuk mencari yang terbaik gitu kan. Karena kita juga negara kita nggak gratis untuk mendapatkan mereka, mengeluarkan biaya yang besar. Apalagi kemudian untuk para pemain diaspora gitu kan. Belum lagi nih PSSI juga dibikin repot ketika timnas Bahrain, Federasi Sepak Bola Bahrain juga menolak kemudian untuk bermain di laga tandang di Indonesia. Mereka memintanya di luar Indonesia, di tempat netral dengan alasan karena banyak cercaan, hinaan dan di media sosial mereka, di media Federasi Sepak Bola Bahrain dan mereka berkata hendak mereka proteksi, melindungi pemain-pemain dan staf pelatihan mereka dari kekerasan oleh supporter Indonesia. Ini konyol lagi ya teman-teman. Konyolnya kenapa? Kalau kemudian hinaan, cercaan ini kan memang secara verbal bukan fisik kan. Dan Indonesia ini bukan negara primitif, Indonesia ini bukan negara barbar. Pastinya juga ada aparat keamanan gitu kan. Tapi ya lagi-lagi itulah negara-negara dari Timur Tengah, negara-negara dari Asia Barat ini banyak kemudian bermain drama. Yang memang repotnya ketika FIFA dan AFC-nya Asia ini kan memang kemudian presidennya adalah ketuanya adalah orang dari Bahrain. Lagi-lagi PSSI memang kemudian harus bekerja keras karena kalau kemudian mainnya di luar Indonesia sampai kemudian disetujui oleh Federasi AFC, itu kan FIFA dan AFC ini repot. Jadi venue ataupun revenue atau pendapatannya nanti dari penonton PSSI sangat dirugikan gitu kan. Kalau kemudian mainnya begitu juga untuk timnas gitu kan. Nah itu teman-teman kita semua kalau sebagai netizen ya nggak ada salahnya kalau kemudian untuk mengkritisi melihat daripada staf pelatihan yang kalau kemarin saya sih yakin ini mutlak kesalahannya pelatih kota STY dan saya pikir itu wajar kalau menjadi catatan untuk Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran elit PSSI. Oke itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Yuk matur nuwun.